Bang, tolong pencerahannya tentang sensitivity yang di belakang power build up. Kenapa sampai kemudian tidak sensitif? Karena terdapat nilai hambatan gitu loh. Lah bagaimana kalau seandainya frekuensi suara itu keluarnya itu dihambat gitu? Ya otomatis kalau di logika saya otomatis pasti detailnya itu nggak dapet gitu loh. Hai bos, hari ini kita berjumpa lagi tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Hari ini bos ada pertanyaan yang cukup menggelitik ya. Ya artinya membutuhkan jawaban yang jawabannya itu kalau seandainya saya tulis itu bisa sampai 2 hari nggak selesai-selesai. Oh, no. Karena jawabannya cukup panjang gitu ya. Jadi ya sudah saya buatkan videonya saja. Mudah-mudahan dari pengalaman seorang teman ini kemudian bisa menjadi pencerahan ilmu juga bagi teman-teman yang lain. Pertanyaannya begini, Bang, tolong pencerahannya tentang sensitivity yang di belakang power build up. Banyak yang bilang jika kita salah setting sensitivity-nya akan merusak speaker. Bagaimana untuk mengatur input sensitivity yang aman? Misalnya kalau dikasih input dari HP atau dari mixer atau dari equalizer atau dari crossover, kalau kita menggunakan power untuk subwoofer main 4 ohm, sensitivity-nya sarannya yang aman harus di berapa? 0,775 volt, 1 volt atau di 1,4? Jawabannya semua tergantung kebutuhan. Akan tetapi begini ya, saya mencoba membuat sebuah ilustrasi. Kalau yang 0,775, jadi sifat dari sensitivitas itu semakin tinggi nilainya atau semakin besar angkanya itu akan menjadi tidak sensitif. Sedangkan angka yang kecil itu akan menghasilkan sensitivitas yang lebih baik. Lalu pertanyaannya, apa yang kira-kira baik digunakan atau yang kira-kira berbahaya untuk speaker kita? Kalau saya ini, tapi saya mohon maaf ya, barangkali kemungkinan versi saya ini kemudian tidak sependapat dengan teman-teman yang lain, ya mohon dimaafkan ya. Artinya selera kita udah berbeda-beda gitu ya. Jadi saya juga tidak akan memaksakan bahwa harus pakai yang ini, harus pakai yang itu, harus pakai enggak. Nah kemudian masalah sensitivitas itu gini, kalau yang 0,775 itu dia lebih sensitif. Artinya jika lebih sensitif berarti kan range frekuensinya itu lebih lebar gitu loh, lebih detail lah, katakan seperti itu kalau tingkat sensitivitasnya itu pada posisi sensitif. Nah kemudian yang 1,0 itu ada di sedang lah, artinya begitu ya. Jadi 0,775 itu sensitif, kemudian 1,0 volt ini tingkatannya sedang, kemudian yang 1,4 ini tidak terlalu sensitif. Silakan saya kembalikan sebenarnya sama teman-teman seleranya itu ada di mana. Tapi kalau saya sendiri itu saya menggunakan 0,775 karena kebutuhannya apa? Kebutuhannya biar frekuensinya itu lebih detail, lebih range-nya itu lebih lebar. Jadi setiap detail frekuensinya itu kita dapat gitu loh. Entah itu nanti larinya ke mid high, entah itu larinya di low, entah itu larinya di sub, itu detailnya tetap dapat. Tapi kalau seandainya yang 1,0 atau mungkin yang 1,4, kenapa sampai kemudian tidak sensitif? Karena terdapat nilai hambatan gitu loh. Lah bagaimana kalau seandainya frekuensi suara itu keluarnya itu dihambat gitu? Ya otomatis kalau di logika saya otomatis pasti detailnya itu nggak dapet gitu loh. Tapi saya balikin lagi pada selera teman-teman. Misalkan teman-teman lebih memilih yang 1,0, lebih aman katanya. Iya. Gini bos, kita cerita aman ya, kita cerita aman. Dengan 0,775 atau 1,0 atau 1,4 volt itu semuanya aman sebenarnya. Semuanya aman.
Yang tidak aman itu gimana? Yang tidak aman itu jika kemudian kita membunyikan sound system itu tidak proporsional. Itu yang tidak aman sebenarnya. Ngacak gitu ya. Itu yang tidak aman sebenarnya seperti itu. Dan kemudian juga selagi frekuensinya itu tidak pas, ya misalkan ya dalam sebuah karakter speaker, kemudian frekuensinya tidak pas, kita genjot terus gitu loh. Nah ini beresiko. Yang resiko itu justru di situ gitu ya. Katakan yang frekuensi mid high kemudian dia mengeluarkan frekuensi low, misalkan low yang berlebihan yang kadang-kadang nilainya itu setelah diukur dengan smart life atau dengan alat ukur itu notabene tidak terjangkau gitu loh, tidak terjangkau oleh range area dari speakernya. Nah itu yang bikin rusak sebenarnya, bukan masalah sensitivitasnya kalau buat saya sih. Jadi ya tapi kembali lagi terserah sama teman-teman. Artinya kalau seandainya menganut faham yang cari aman, takut bahaya, ya silakan mau pakai yang nilai hambatannya sedang atau nilai hambatannya besar atau bahkan yang tidak terhambat sama sekali. Saya kembalikan lagi terserah sama teman-teman. Artinya saya tidak akan mendoktrin bahwa ini yang terbaik, itu enggak juga. Kembali lagi pada selera teman-teman. Katakan begitu misalkan kita nyari aman ya, misalkan pada posisi yang 1,0 volt gitu ya, kategorinya menurut teman-teman aman gitu. Tapi kalau kita di gaspol ya tetap nggak aman juga. Artinya nilai aman itu tergantung pada joki gitu. Joki itu sebenarnya harus tahu kapasitas output sound system kita atau FOH-nya itu seberapa gitu ya, kemampuannya itu seberapa. Kalau ternyata kita membunyikan sound system itu over capacity, artinya di luar kemampuan dari peralatan yang kita punya, di luar amunisi yang kita punya, ya pasti jebol bos, itu pasti jebol. Tapi kalau sudah range frekuensinya itu tepat antara speaker yang dipakai kemudian dengan penggunaan frekuensinya itu range-nya sekian dari sekian sampai sekian, itu saya pikir aman bos. Kemudian lagi jika teman-teman menggenjot dari speaker ini sampai di luar kapasitasnya, misalkan kapasitasnya 500 watt gitu ya. Nah, kemudian kita genjot nih, kita gaspol sampai kemudian mendekati limit sampai ke 800 watt, ya tetap saja bos, gak ada nilai aman buat saya sih. Yang aman itu seperti itu. Makanya kalau sound itu ya harus diukur sih ya, diukur dengan alat gitu ya. Artinya untuk lebih meyakinkan bahwa oh ternyata yang saya harus bunyikan itu range frekuensi dari sekian ke sekian untuk tipe speaker yang ini. Kemudian yang ini dengan kan tipenya kan beda-beda bos. Baik keluaran pabrikannya atau mungkin kapasitasnya itu kan bagian belakang ada keterangan lah. Walaupun kita tidak bisa menganut faham bahwa keterangan yang di belakang speaker itu plek jiplek artinya sama dengan nilai speakernya, itu hanya sekedar tolak ukur gitu ya. Artinya bukan berarti jadi patokan baku juga, misalnya dari range frekuensi sekian sampai sekian itu nggak baku juga. Ternyata setelah diukur juga dengan alat ukur, nilainya juga kadang meleset, tidak tepat posisinya ada di situ. Nah kemudian saya menggarisbawahi lagi kemarin tentang bagaimana cara mengatur LPF dan HPF. Ya kalau teman-teman misalkan lebih nyaman, kalau saya sendiri lebih nyaman posisi HPF dan LPF-nya itu pada power build up saya coba bikin bypass. Itu lebih aman. Lebih aman itu gini, karena kemungkinan di lapangan kita nggak tahu. Ketika kemudian kita butuh power ini ternyata settingannya itu sudah settingan bawah, artinya settingan untuk low dan sub. Kemudian ternyata nih kita di lapangan montang-manting kita butuh power lagi. Nah kebetulan nggak ada yang lain selain dari itu. Nah terpaksa kita harus pakai power itu. Dan bagaimana jika kemudian ternyata power itu kita pakai untuk range frekuensi area yang mulai dari mid sampai dengan high, ya pastinya akan kedodoran bos, suaranya jadi kacau. Nah itu mengantisipasi saja. Jadi kalau seandainya kemarin saya belum menjabarkan ya yang LPF dan HPF, saya hanya menjabarkan bagian-bagiannya saja, tapi bagaimana cara menggunakan yang baik dan benar, ya yang baik dan benar kalau buat saya sih
kita masuk pada nilai bypass saja. Artinya yang LPF kita off-kan, kemudian yang HPF-nya kita off-kan juga. Itu akan menghasilkan power dengan range yang flat. Artinya di area frekuensi berapapun power ini masih bisa menjangkau dengan detail. Maksudnya seperti itu. Nah, kemudian satu lagi yang nanggung nih, yang nanggung masalah limit. Ya, kemarin saya sudah cerita masalah limit, tapi kembali ke selera teman-teman mau di limit atau tidak. Tapi kalau saya kembali lagi ya, kalau saya gitu ya, artinya bukan berarti saya juga memaksakan teman-teman harus sama seperti saya, enggak, maksud saya gini, hanya sebuah gambaran saja bahwa ketika kemudian teman-teman bertanya pasti kan ada, loh mas, sampean pakainya yang mana gitu. Nah itu tadi kan sebelum ada pertanyaan itu saya jawab dulu gitu. Pada sebuah limiter power build up, jujur saja saya tidak pakai limiter, saya loss gitu ya. Karena apa? Kalau dengan limiter itu ada sebuah pembatas, bos. Dikhawatirkan jika kemudian kita melimit power itu, asumsinya teman-teman kan bahwa power di limit itu biar aman, mas, biar artinya speaker kita juga aman, kemudian powernya sendiri juga akan aman, tidak sampai ngeklip dan lain-lain. Oke lah, itu pemikiran yang baik gitu ya, itu pemikiran yang baik. Tapi coba dipikirkan lagi, bagaimana jika kemudian power itu dilimit dan kemudian di saat kita live perform ternyata power itu nggak bisa nampung pada frekuensi tertentu. Misalkan ketika kena gebukan bass hadroh, cetuk, karena posisinya di limit, maka otomatis misalkan lonjakan gelombang dari pukulan hadroh itu agak naik sedikit, dia akan ngeklip. Klipnya itu bukan klip sekedar nyala klip pada powernya, bukan, tapi mati, powernya itu mati karena ada limitnya itu tadi. Ibaratnya kayak direm dadak gitu loh. Kalau misalnya duk itu kan otomatis ada lonjakan ya, begitu dek lonjakan, yang lonjakannya itu kira-kira di atas garis limitnya, maka power itu akan mati. Mati artinya tidak bisa menghasilkan suara itu gitu loh. Otomatis nanti ujung-ujungnya ada komplain gitu. Loh kok powernya mati? Loh kok ini soundnya mati-mati sih, gimana? Repot nggak, bos? Repot dong. Nah, cara antisipasinya seperti itu. Tapi ini juga bukan mutlak harus seperti ini. Seperti saya, enggak, jangan ikuti saya gitu ya. Coba kalau saya pola pikirnya seperti itu. Kalau seandainya power itu sebab antara limiter dengan kompresor itu beda ya, bos ya. Kalau kompresor itu menekan supaya dia itu posisinya ada di tengah terus gitu. Jadi nggak ada lonjakan-lonjakan. Kalau tuh ada lonjakan, ya tetap saja dia masih bunyi karena dia masih di area ini. Jadi ibaratnya membuat sebuah terowongan gitu ya, supaya suaranya itu stabil itu ada di situ terus. Tapi kalau limiter itu membatasi. Jadi kalau tuh ada lonjakan sekiranya di atas batas limitnya, dia akan mati. Gak bisa mengeluarkan suara gitu loh. Karena apa? Sudah lonjaknya itu di atas batas limitnya ini. Tapi kalau dengan kompresor masih di dalamnya ini terus gitu. Walaupun ada lonjakan ya tetap saja masih tercover. Karena apa? Dia tidak lebih dari rongga yang ada di sini. Artinya keluar suaranya itu hanya segini-sini saja sampai ke sini terus. Tapi kalau limitnya itu dibatasi seperti ini. Jadi begitu ada suara tinggi, lonjak misalkan segini, maka patah di sininya. Begitu patah otomatis suaranya mati di depan. Oke ya bos, jadi sementara itu saja apa yang bisa saya sharingkan hari ini. Nah, saya mohon maaf bukan saya menggurui ya, tapi ini hanya analisa saya saja yang kemudian jika kemudian saya salah juga itu merupakan sebuah kebodohan dari saya. Adapun jika kemudian ini ada manfaat ilmunya yang bisa dipakai teman-teman ya silakan dipakai saja, nggak masalah. Oke bos, begitu saja apa yang bisa saya sampaikan hari ini, dan jangan lupa silakan tonton video-video saya yang lain serta tunggu kreativitas kita berikutnya tentunya di Alicia Production, channel hiburan dan ilmu.